Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Dan kali ini deretan tabu lampot part 2 teman-teman ya, di depan rumah juga. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kali ini lebih variatif teman-teman ya. Paling yang jenisnya sama hanya plum Aussie saja. Dan ini di sebelah kanan, kemarin kan di sebelah kiri tuh. Oh, ini sebelah kiri ada 7 dan mayoritas kristal merah jumbo ada 3, madu deli ada 2, kemudian red diamond. Jadi full jambu. Nah, kali ini lebih variatif ya teman-teman ya. Kita tengok satu persatu. Ini Jamal atau jambu Malang atau jambu alpukat ya. Jadi varietas baru. Ini masih banyak belum punya nih teman-teman ya, para penghobi atau para pecinta tanaman tabu lampot ya. GM atau jambu Malang. Ini pembibitannya cangkok, sudah berbuah 2 kali, padahal kecil banget teman-teman. Tuh. Masih di bawah jari apa ini namanya ya, jari kelingking apa manis ya. Masih bingung saya. Nah, kemudian udah muncul bakal bunga lagi. Dan ini menandakan bahwa ternyata ini tanaman genjah banget teman-teman. Nah, buahnya itu dalamnya putih seperti buah jipan ya kalau menurut saya ya. Jadi buah pir tapi bukan pir yang bulat, yang panjang itu teman-teman. Buah jipan lah ya menurut saya. Jadi cantik sih memang buahnya ini untuk alpukat lah, mirip alpukat yang panjang itu, yang pangkalnya kecil kemudian ujungnya besar. Nah, seperti itu kira-kira buahnya. Jadi cantik banget buahnya teman-teman. Jadi para penghobi ketika ngelihat ini ya pasti tertarik. Saat ini kita baru ada 2 dan belum kita perbanyak karena memang masih kecil. Jadi seperti biasa rencana nanti kita akan tabu lampotkan dalam bentuk indukan ya. Jadi nanti kita buat indukan dalam bentuk tabu lampot GM atau jambu Malang. Potnya 60. Nah, kita dulunya ada 4, cuman karena saya dirayu terus akhirnya saya lepas 2. Jadi kita tinggal 2 teman-teman. Sebenarnya sih kata guru saya, jangan dilepas ya mas ya, jangan dijual ya om gitu. Cuma ternyata saya masih kena rayuan teman-teman. Akhirnya luluh, ya udah ini saya lepas. Nah, itu juga terjadi di kemungkinan nanti di indukan yang pot 60 ya. Memang rencana kita pakai buat indukan, tapi ya tidak tertutup kemungkinan ya, kadang-kadang mungkin saya lagi lelah, lagi lemah, akhirnya kena rayuan, bisa saja. Tapi memang kalau pot 60 harus diambil sendiri, bawa pick up, kemudian bawa apa lagi ya, bawa truk sendiri lah, truk atau roda 3 itu ya, sepeda motor roda 3 yang ada baknya itu juga bisa pakai itu. Nah gitu sih, jadi semua serba luwes sih. Yang penting tergantung keniatan para penghobi, para sultan, para majikan baru gitu teman-teman. Saya memang lebih seneng kalau ke lokasi, kalau sekedar WA, komen di Facebook, komen di IG, komen di YouTube ya. Kalau sharing informasi saya bisa balas, bisa meluangkan waktunya ya saya balas gitu teman-teman. Kalau misalkan langsung ke lokasi itu terkadang ya berarti ada keniatan gitu sih ya. Kalau soal negosiasi, soal tawar menawar, menurut saya sih hal biasa lah ya, apalagi orang banyak dalam jual beli, dan tanaman kan nggak ada apa ya, nggak ada range harganya ya, seliter berapa, sekilo berapa, seperti telur, beras dan sebagainya. Jadi semua serba keridoan masing-masing sih ya, gitu. Tapi memang kalau boleh diakui tabu lampot ya dari sisi harga masih tinggi teman-teman gitu ya, apalagi yang jenisnya masih langka seperti ini. Nah oke. Kemudian jenis berikutnya adalah alpukat mentega ya. Ini kali pertama saya alpukat sampai sebesar ini. Biasanya kecil udah terjual, karena memang tinggal 1 alpukat mentega dan rencananya memang tidak akan kami jual. Pokoknya tunggu sampai muncul buahnya. Nah itu planning kami teman-teman, tunggu sampai muncul bakal buahnya. Nah baru kemudian nggak tahu nanti, karena memang selama ini kita belum punya yang alpukat langsung berbuah. Jadi agak lama ya alpukat ini secara pribadi. Saya lihat sih beberapa teman-teman di channel YouTube banyak kok yang sudah berbuah ya. Di Facebook juga sudah banyak yang berbuah. Tapi memang saya pribadi kadang-kadang masih kecil udah dijual, berarti memang peminat alpukat itu banyak sekali. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah
jeruk purut ya. Jeruk purut ini mohon maaf, saya flashback ke alpukat. Jadi alpukat ini pembibitannya sambung ya, sambung ovulasi. Mayoritas sambung pembibitannya atau perbanyakannya. Lalu kemudian ini jeruk purut sambung juga ya. Saya cangkok beberapa kali masih belum bisa juga teman-teman, belum keluar akarnya. Nah kemudian teman-teman bisa lihat ya, buahnya di ujung sana juga ada. Dan ini memang yang paling banyak dimanfaatkan daunnya teman-teman. Makanya kadang-kadang tetangga tinggal ambil aja buat sambel, buat bikin payek, buat masak. Karena ini buat keperluan dapur, dan memang sengaja kita nanam yang istilahnya tetangga juga bisa minta, tinggal pakai, tinggal ambil aja. Bu, Pak, minta daun jeruk, nah ambil aja gitu. Jadi kita nanam daun jeruk purut, daun salam, satu lagi daun pandan ya. Nah itu 3 yang memang sering dipakai sama ibu-ibu di komplek atau di perumahan. Nah kemudian berikutnya adalah jambu air madu deli hijau. Ini sambung ya atau ovulasi. Dan karena kemarin, jadi ceritanya gini teman-teman, ini kan kemarin batangnya itu tiba-tiba lapuk, akhirnya kita potong saja untuk mencegah penyakit dari atas ke bawah. Akhirnya kita potong dan terbukti bisa semi kembali kan. Akhirnya kita punya ide untuk kita ini kita sambung. Nah ini kita sambung dengan kiojok. Ini bisa hidup teman-teman ya, bisa hidup. Kemudian kita sambung juga dengan TJ ini lupa saya teman-teman. TJ kan kalau dalharinya sepertinya gagal. Kemudian madu deli merah juga gagal. Cincalo tebu ini kayaknya, cincalo ya. Kita lihat ini sepertinya nanti kita sambung lagi teman-teman. Tapi belum tahu ya, soalnya masih hijau ini. Jadi yang kemungkinan gagal itu memang dalhari. Dalhari memang rantingnya seperti itu teman-teman, seperti menyamar gitu ya, di pura-pura mati atau nggak tahu ya. Itu pun yang jelas kiojoknya hidup, cincalo tebunya hidup, kemudian MDM-nya sepertinya masih ada tanda-tanda seger kehijauan. Nah dalharinya yang kemungkinan besar mati. Nggak apa-apa, nanti kita coba sambung lagi teman-teman ya. Lalu kemudian berikutnya adalah plum aussie. Plum aussie ini endemik Australia dan adaptif di Indonesia ya. Adaptif di Indonesia, bisa tumbuh di Indonesia, dan ada 2. Dan ini udah pernah berbuah, cuman waktu itu sempet batang atasnya itu pelan-pelan mati, akhirnya kita potong. Nah kemudian muncul tunas baru. Jadi ini mulai dari nol lagi teman-teman. Padahal usianya udah hampir 4 tahunan ya, udah beberapa kali berbuah. Teman-teman bisa lihat ya di channel YouTube saya sebelumnya, video-video saya sebelumnya. Keren banget ya, plum aussie itu agak cepat-cepatnya, kemudian kenyal-kenyalnya itu yang membuat kemudian ini cakep banget nih tanaman gitu teman-teman. Lalu berikutnya swimming pala ya, jambu primadona baru setelah jambu kristal putih ya, new kristal ini. Tapi orang menganggapnya tetap kristal ya, it's okay lah. Tapi ini memang luar biasa ya, sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman tanam di pot maupun di tanah. Dan saat ini tadinya ini mau kita lepas, tapi melihat begitu cakepnya tanaman ini, kemungkinan nanti ini kita jadikan indukan. Jadi nanti indukan swimming palanya itu nanti ada 2 di pot 60. Jadi ini nanti kita naikkan ke pot 60 teman-teman. Jadi saat ini kondisinya pot 50 semua. Nah itu pot 50 semua. Jadi saat ini yang kemungkinan kita naikkan jadi indukan adalah jambu swimming pala dan jambu alpukat. Nah jambu alpukat itu kita tarik lagi ke belakang ya teman-teman. Jambu alpukat atau jamal ini atau jambu malang ini ada 2. Tadinya ini kecil teman-teman, berkembangnya lebih bagus karena yang besar malah agak kena penyakit, jadi kurang maksimal pertumbuhannya. Ya nggak apa-apa lah, gitulah seni romantika dalam menanam ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini nanti kemungkinan kita pakai buat indukan, buat perbanyakan teman-teman. Lalu berikutnya kita ke swimming pala kembali. Recommended banget sih teman-teman ya, recommended banget. Ya kadang-kadang yang kecil malah bisa nyusul yang besar, itu udah hal biasa. Yang kecil bisa nyusul yang besar.
Maksudnya yang tadinya bibitnya kecil tiba-tiba di perjalanan bisa mengalahkan yang tadinya bibitnya besar. Itu saya sering mengalami kasus-kasus seperti itu. Keren sih ini teman-teman, menurut saya keren banget. Wah, lebat banget, rindang, subur. Nah kemudian ini ada sisipan ya, 2 planter bag yang sudah berbuah 2 kali. Ini buah ketiga apa buah kedua ini? Jambu air madu deli hijau ya. Nah saat ini memang kita kekurangan, bibitnya banyak, cuma indukan untuk madu deli itu kita ngerasa belum ada yang pas gitu. Mana yang sama pakai buat indukan gitu. Mungkin karena banyak ya. Jadi kita bingung, saya bingung gitu. Kalau sedikit ya udah itu aja gitu ya. Jadi potnya juga belum ada. Paling enggak kita butuh 5-6 pot lagi untuk indukan ya, pot 60. Ya lumayan lah satu potnya kan, kalau 60 ya 60k juga teman-teman ya. 60 kali 6 ya 360 mas. Walah duitnya sopo gue gitu. Itu teman-teman ya. Jadi memang barangkali kemudian langsung teman-teman mengambil sebuah kesimpulan, Om atau Pak atau Mas, kenapa sih kemudian rata-rata jambu? Ya karena memang jambu itu mudah berbuah teman-teman, entah jambu air maupun jambu biji itu mudah berbuah. Jadi kenapa kemudian saya rata-rata milihnya jambu, entah jambu air, jambu biji non biji, itu kebanyakan koleksi kami. Nah kemudian paling nanti ke depan saya akan perbanyak juga black sapote ya, black sapote. Lalu tidak tertutup kemungkinan juga nanti kelengkeng mata lada. Tapi memang paling dominan jambu-jambuan sih teman-teman, jambu-jambuan. Pengennya sih kelengkeng merah, cuman belum terrealisasi. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sudut yang lain. Nah itulah koleksi kami ya, tabu lampot di pot 50, deretan tabu lampot part 2. Oke, selamat menanam, hijaukan lingkungan sekitar.